Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erlin Yulia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam video kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Mega Dilisari. Ibu Mega ini rekan sejawat saya, di mana beliau mengajar di SMA Negeri 1 Muncar, mata pelajaran Seni Budaya. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan coaching klinik supervisi akademik, di mana Bu Mega akan bercerita kepada saya tentang permasalahan yang Bu Mega hadapi di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Bu Mega begini, kemarin Bu Mega kayaknya cerita kepada saya bahwasanya Bu Mega tuh memiliki sedikit masalah di kelas. Betul sekali. Kalau boleh saya tahu, Bu Mega bisa ceritakan? Boleh. Jadi pelajaran saya di kelas 10 MIPA 1 itu seni budaya itu di jam terakhir. Dimana kalau di jam terakhir itu biasanya jam-jam rawan ya Bu. Anak-anak sudah capek, terus mereka males, ngantuk dan lain sebagainya. Jadi saya ada PR kepada mereka itu bagaimana mengkondisikan kelas supaya kelas itu tetap kondusif seperti itu. Nah, kalau seperti itu saya biasanya ini mengelompokkan anak-anak saja. Jadi biar mereka bisa belajar bersama seperti itu. Jadi ada yang memotivasi satu sama lain. Oke, Bu Mega kan di kelasnya ada permasalahan nih. Kira-kira kan Bu Mega pasti memiliki harapan kan kepada siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran Bu Mega secara aktif gitu ya. Nah, Bu Mega, kondisi siswa yang ideal itu ya, ibaratkan poin 1 sampai 10, kondisi siswa ideal itu pada posisi ke-10. Nah, di kelas Bu Mega saat ini itu posisi siswanya itu berada pada poin berapa? Kalau menurut saya poinnya masih 5. Masih 5 ya? Masih 5 karena membangun mereka untuk kondusif itu sulit. Di jam terakhir itu sangat sulit. Iya, benar sekali. Nah, sekarang masih di posisi 5 ya Bu Mega. Harapannya Bu Mega nih, kalau sekarang siswanya di posisi 5, kira-kira Bu Mega tuh inginnya siswa di kelas 10 MIPA 1 tadi ya, itu pada kondisi poin berapa Bu Mega? Harapan saya sih sebenarnya ada di poin 8 lah ya. Poin 8. Ya tapi dari 5 ke 8 itu kan lumayan agak jauh, tapi ya nggak apa-apa ya. Kita sebagai pengajar harus bisa bagaimana caranya untuk menumbuhkan keinginan siswa untuk belajar. Oh gitu ya. Kira-kira Bu Mega kan Bu Mega pengen ya dari kondisi siswa 5 pengen naik ke 8. Artinya naik 3 poin ya Bu Mega, 3 tingkat lah. Inisiatif apa kira-kira yang akan Bu Mega lakukan untuk memposisikan siswa berada pada poin 8? Nah, kalau untuk mengatasi hal itu, yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan kepada Bu Erlin, saya membuat kelompok belajar di mana akan saya kelompokkan biasanya itu yang agak malas dengan anak-anak yang rajin. Gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian saya memanfaatkan gadgetnya mereka. Jadi mereka nggak hanya belajar saja dengan temannya, tapi bisa memanfaatkan gadgetnya untuk mencari informasi atau untuk biasanya kan kalau seni budaya saya medianya juga sama internet ya. Jadi mereka saya suruh mencari lewat internet. Jadi nggak hanya gadget untuk main, tapi gadget untuk menemani mereka dalam belajar seperti itu. Dan itu menurut saya sedikit efektif. Jadi mereka kalau biasanya kan nggak boleh main HP. Kalau saya enggak, silahkan HP-nya dibuka, dicari mana yang kalian belum tahu. Nanti kalau belum paham tanyakan ke saya. Itu seperti itu. Keren sekali. Jadi begitu ya keinginannya Bu Mega, memanfaatkan istilahnya media gadgetnya mereka untuk belajar, tidak hanya untuk chatting atau main game aja. Keren sekali Bu Mega idenya. Kira-kira nih Bu Mega akan menerapkan kapan nih idenya? Untuk sementara ini masih di kelas 10 MIPA 1 dan kedepannya akan lanjut ke kelas-kelas yang lain. Wah, di kelas 10 ini berarti akan diterapkan kapan Bu Mega? Minggu depan kah? Minggu depan, insya Allah minggu depan. Karena kemarin sudah saya cari link-link yang
terkait dengan materi pembelajaran. Jadi nanti saya share linknya, mereka akan cari linknya satu persatu. Oke, siap Bu Mega, keren. Saya tunggu kabar baiknya nih, Bu Mega ya. Siap, Bu. Semoga apa yang Bu Mega rencanakan dapat diterapkan di kelas 10 MIPA 1 dan menghasilkan hasil yang diharapkan oleh Bu Mega. Amin, amin, amin. Saya tunggu minggu depan kabar baiknya ya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ketua kelas, silahkan memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Doa mulai. Doa selesai. Ya, sudah selesai berdoa. Bu Mega absen dulu ya. Sepertinya semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Nah, karena kalian sehat, berarti kalian harus siap mengikuti pembelajaran hari ini. Masih ingat dengan materi minggu lalu? Ingat. Ya, masih ingat. Siapa yang masih ingat tentang tari gandrung, ragam gerak tari gandrung? Saya Bu, Oke. ragam gerak tari gandrung banyak sekali Bu. Contohnya sagagaran dan kiri, hormat, ngebel dan hormat. Oke, betul sekali teman-teman. Ini kita akan belajar tentang ragam gerak tari gandrung sesuai hitungan ya, sesuai akan belajar tentang teknik dan prosedur ragam gerak di mana kita mengambil gerak tari gandrung. Indikator pembelajarannya adalah memeragakan teknik dan prosedur ragam gerak tari gandrung sesuai hitungan, yaitu melayong, nyiwir, langkah 1 dan double step. Kemudian hasil akhirnya siswa harus bisa memeragakan ragam gerak tari gandrung sesuai teknik dan prosedurnya dalam bergerak. Kemudian penilaiannya Bu Mega ambil dari nilai sikap spiritual, sikap sosial, dan keterampilan. Karena hari ini akan belajar kelompok untuk belajar praktek tari. Berarti kelompoknya sudah ada? Sekarang kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Ayo silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, kalian sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sekarang Bu Mega akan menjelaskan materinya. Diperhatikan dahulu. Yang pertama, langkah-langkah melakukan ragam gerak. Yang pertama, ruangnya lebih lebar. Kalau perempuan itu sempit, kalau laki-laki lebar. Paham? Nah, Bu, jadi ragam gerak langkah 1 itu bisa digunakan tanpa gerak nyiwir ya? iya, betul sekali. Jadi kenapa kita harus belajar 4 ragam gerak itu? Karena 4 ragam gerak itu adalah 4 ragam gerak dasar yang ada pada tari gandrung. Dan kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk melakukan langkah-langkah yang sudah kalian buat tadi. Kesepakatannya silakan.
depan. Jadi budaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada pada video pasca coaching supervisi akademik, di mana dalam tujuan video ini adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas yang sudah dilakukan Bu Mega dalam proses coaching supervisi akademik. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, alhamdulillah ya. Kemarin minggu lalu ya Bu ya, minggu lalu karena kemarin kan hari Minggu kita sudah melakukan coaching supervisi akademik, di mana Bu Mega sudah saya sudah melakukan supervisi di kelas Bu Mega untuk melihat jalannya pembelajaran yang dilakukan Bu Mega di kelas 10 MIPA 1 kemarin ya. Bagaimana perasaan Bu Mega setelah melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah ada perasaan senang dan sedikit bangga karena metode yang saya terapkan bisa diterima anak-anak. Iya, alhamdulillah. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Mega, adakah hal yang sudah baik menurut Bu Mega? Menurut saya bisa mengelola kelas akhirnya dengan membentuk kelompok itu tadi dan memanfaatkan gadget anak-anak. Jadi yang tadinya di jam terakhir anak-anak sedikit tidak bisa dikondisikan, akhirnya dengan kelompok mereka bisa bertukar pikiran, ide satu sama lain. Iya, alhamdulillah. Nah, Bu Mega dari 0 sampai 10 kira-kira posisi Bu Mega sekarang pada di level berapa? Saya kira sudah ada di level 8 karena perubahannya cukup signifikan kemarin. Kalau Bu Erin melihat sendiri bagaimana kondisi anak-anak di kelas kemarin seperti itu. Alhamdulillah, berarti sudah tercapai ya Bu ya. Pada obrolan kita waktu pra kemarin kan Bu Mega juga berharap posisinya Bu Mega meningkat dari posisi ke-5 ke 8. Alhamdulillah sudah tercapai ya Bu ya. Kira-kira adakah hal yang masih perlu diperbaiki Bu dari proses pembelajaran kemarin? Kalau saya rasa diperbaiki pasti, tapi yang lebih utama itu dibiasakan dulu. Karena ini kan baru pertama di kelas 10 MIPA 1, jadi saya akan membiasakan itu di kelas 10 MIPA 1 ataupun di kelas yang lain agar kondisi kelas itu kondusif dulu. Baru nanti kalau sudah kondusif bisa meningkat lagi dengan metode-metode yang lain. Jadi nanti Bu Mega akan melakukan pembiasaan dengan pembelajaran kelompok gitu ya Bu ya, dengan memanfaatkan gadget atau HP mereka ya. Wah, keren sekali Bu Mega. Saya berharap Bu Mega juga dapat menerapkan hal positif ini di semua kelas ya Bu Mega, agar anak-anak semuanya dapat meningkat motivasi belajarnya sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Bu Mega, demikian ya. Besok kita akan berbincang-bincang lagi tentang kendala-kendala kita di sekolah. Saya akan siap menjadi supervisornya Bu Mega lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erlin yang sudah melakukan supervisi akademik kepada Bu Mega, dan terima kasih Bu Mega sudah berkenan disupervisi oleh Bu Erlin sebagai salah satu tugas di pendidikan guru penggerak yang Bu Erlin ikuti. Dari percakapan pasca observasi yang Bu Erlin lakukan, ini menggunakan model Tirta karena hari ini Bu Erlin sedang melakukan coaching kepada Bu Mega. Di model Tirta tadi sudah nampak bahwa dari percakapan yang dilakukan antara Bu Erlin dan Bu Mega adanya tujuan dari percakapan hari ini. Kemudian dari kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Erlin kepada Bu Mega, dari percakapan hari ini dapat memancing Bu Mega untuk mengidentifikasi apa kelebihan dan juga kekurangan dari pembelajaran yang dilakukan.
Kemudian Bu Erlin dari keterampilan menyampaikan pertanyaan tadi juga memancing Bu Mega untuk bisa melakukan rencana aksinya tadi, untuk melakukan pembiasaan kepada anak-anak. Dan akan lebih baik lagi, tinggal yang terakhir, tanggung jawab. Tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab itu ditambahkan kepada Bu Mega sebagai coachingnya Bu Erlin, agar rencana aksi yang sudah dirancang oleh Bu Mega itu segera dieksekusi, waktunya dan bagaimana pelaksanaannya. Itu saja Bu Erlin, sudah bagus sekali dalam melakukan coaching dalam rangka supervisi akademik. Mudah-mudahan tidak hanya Bu Mega saja, tetapi yang lain juga bisa ditulari dan bisa berdampak kepada anak-anak. Terima kasih Bu Mega dan Bu Erlin. Terima kasih Bapak. Demikian video aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.